Shalom, saya ucapkan selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Selamat datang, selamat beribadah. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada dan bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh datang di bait-Mu yang kudus. Kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan dan disembah. Kami rindu Tuhan untuk kami menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Haleluya Yesus, Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu di dalam hidupku. Hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak diagungkan. Ku sembah, ku tinggikan Kau Allahku yang baik, Kau Allahku yang setia. Kami memuji-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Kami mau tetap cinta Engkau ya Tuhan. Kami mau tetap setia karena Engkau Tuhan yang mengasihi dan Engkau cinta akan setiap kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Ku sembah, ku tinggikan, ku muliakan Engkau Yesus, Yesus. Oh, mari kita sembah Tuhan, mari kita tinggikan Dia. Oh Jesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Sungguh kami merindukan Engkau Tuhan pagi hari ini, seperti rusa yang haus. Demikianlah hidup kami Tuhan, haus akan Engkau. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, memberkati setiap kami. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Mari katakan, ku tetap setia. Tetap setia. Inilah kerinduan kami Yesus. Oh, ku tetap setia.
setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku, yang ku tetap cinta, Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekalian akan pujian, ku tetap cinta. Inilah pujian kami, Yesus. ku Haleluya. tetap cinta. Walau badai datang menerpa, mari katakan ku tetap cinta. Tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, inilah hidup
terjadi dalam hidup kami. Tapi inilah kerinduan kami pagi hari ini, Yesus. Kami mau tetap cinta Engkau, kami mau tetap setia. Mampukan kami Roh Kudus, untuk kami terus dan tetap cinta akan Engkau. Kami mau setia sampai selama-lamanya, karena Engkau Allah yang sudah terlebih dahulu cinta dan setia dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Setiap tantangan dan rintangan apapun juga yang kami hadapi, bila itu menjadi bagian dalam hidup kami, pengiriman kami kepada Tuhan, kami mau tetap memandang Engkau, Yesus. Kami mau tetap cinta akan Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena sudah begitu banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami merasakan Engkau sungguh mengasihi setiap kami. Engkau menyertai kami dan Engkau melindungi setiap kami, Tuhan. Bahkan Engkau melimpahkan setiap anugerah-Mu buat setiap kami. Itulah yang memampukan kami, Tuhan, untuk kami terus dan tetap cinta akan Tuhan. Kami mau setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Dan pagi hari ini kami lebih lagi bersuka cita, karena Engkau Tuhan Allah yang luar biasa, yang selalu mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita bersama-sama katakan amin. Haleluya, masih tetap memuji Tuhan. Amin. Ada sukacita selalu. Kita kembali angkat pujian kita, pujian sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Katakan sekali lagi, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur banyak kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaktian yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan Engkau sudah memberkati kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau memelihara kami Tuhan, Engkau menjaga kami Tuhan, dan Engkau memberkati kami Tuhan, melimpah dan terus limpah Tuhan, dan kami tidak kekurangan Tuhan, tetapi kami tetap terus berkecukupan Tuhan, dan setiap kehidupan kami Tuhan, sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini pun Tuhan, tidak Engkau lalukan Tuhan, satu persatu Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu, untuk urapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dalam setiap kebaktian ini Tuhan, dalam setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Marilah Tuhan Kau berbicara buat kami Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Supaya firman-Mu boleh diberitakan Tuhan, boleh diceritakan Tuhan, dan itu boleh memberkati setiap kami yang hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami pulang Tuhan tidak membawa tidak hanya tangan kosong Tuhan, tetapi kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan, berkat-berkat yang dari surga turun Tuhan, menyertai memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan, dan kami siap pula untuk mendengarkannya dan melakukannya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati untuk kita menerima firman kebenaran ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki era yang baru, ya, tahun 2022, dan kita juga melihat bahwa tantangan zaman itu tidak semakin mudah, tetapi justru kita mesti terus berjuang, ya. Tidak semakin baik, ya, kita mendengar kabar-kabar sesuatu yang menakutkan, ya. Maka secara iman kita harus tetap kuat, itu harapannya. Jadi saya akan membawakan renungan. Tema untuk firman Tuhan pagi hari ini adalah jadilah kuat. Ya, karena ini harapan Tuhan, dan harapan tentunya harapan kita semua supaya kita kuat menghadapi tahun-tahun ke depan. Ya, mengingat banyak tantangan, banyak hambatan, banyak sesuatu yang harus kita lewati. Ya, jangan sampai kita nanti goyah, ya, jangan sampai kita nanti gugur, tetapi jadilah orang-orang yang kuat. Amin. Kita buka di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu dibacakan, yang tugas membaca siapa ya? Efesus yang ke-6 ayat yang ke-10, beginilah firman. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi ini mungkin tema-tema khotbah khususnya yang saya bawakan adalah jadilah kuat. Ya, mungkin dalam 1 tahun ke depan kalau saya punya visi, ya, punya pandangan, tema kita tahun ini adalah jadilah kuat. Ya, supaya kita bisa melewati tahun-tahun ini, ya, tidak gugur, ya, tidak goyah, tetapi sampai ke finish. Maka jadilah kuat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, ini Rasul Paulus mendorong orang-orang percaya supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, mengingat akan ada banyak goncangan yang menggoncang iman kita, ya, akan banyak hal yang akan membuat kita mungkin nanti, wah, kalau kita tidak hati-hati bisa tumbang, tidak kuat, menggoncang iman orang percaya,
maka dibutuhkan seberapa kuat pondasi iman dan percaya kita kepada Tuhan. Amin. Ya kalau kita tidak kuat bisa gugur ya. Jadilah kuat, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya. Suatu saat Tuhan Yesus ya pada waktu malam ketika sebelum disalib ya, dia memberikan satu peringatan kepada murid-muridnya. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Ini kata Tuhan. Ya, dan kita melihat murid-murid ketika Tuhan Yesus ditangkap lari semua. Murid-murid digoncang imannya, lari ketakutan. Dan itu akan terjadi pada akhir zaman, Bapak Ibu. Tuhan akan menggoncang kembali supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ya, maka kita harus siap ketika ada goncangan, ketika ada sesuatu ya yang menggoncang kepercayaan kita. Hendaklah kamu kuat. Amin. Hendaklah kamu kuat. Ya tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan dunia itu semakin hari enggak semakin baik, meskipun kita mungkin doanya sama Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan begitu ya. Tetapi Alkitab sudah mencatat akhir zaman itu akan semakin tidak baik. Ya. Itu begitu. Ya kita berharap akan dipulihkan, tetapi ya secara kenyataan kita bisa melihat tidak semakin baik. Ya kita lihat persaingan hidup pun makin ketat gitu ya, makin keras gitu. Ya. Kejahatan juga merajalela. Ya, banyak orang berbuat jahat ya hanya untuk sesuatu yang sepele mungkin ya, untuk bertahan hidup. Kita lihat wabah penyakit ya. Ya sekarang musimnya apa? Omikron, nanti bulan depan tahun depan tante Mikron. Sekarang kan Omikron. Habis om tante gitu ya. Jadi kita lihat dulu ada varian apa? Delta, varian apa lagi? Ya, ada Alpha. Ya, sekarang Omikron ya. Nanti tante Mikron, nanti Pak Mikron gitu ya. Ya. Nanti sampai terus kalau sudah Omega kiamat nanti ya. Itu kan abjad Yunani, abjad Yunani sebenarnya alfa beta gamma itu kan abjad Yunani ya. Ya. Jadi kalau ini sudah Omikron. Nah, nanti kalau sudah sampai omega, nah itu sudah kiamat berarti sudah terakhir itu ya. Ya. Ya jadi kita lihat ya. Omikron meskipun katanya sih enggak separah dengan yang alfa, yang varian alfa. Ini cuma gejala ringan, tetapi kan sekarang kita lihat berita, wah saya tadi ada berita Solo Raya 800 sekian kena Omikron, 2 meninggal, yang lainnya isolasi mandiri kan gitu ya. Itu kalau kita dengar berita-berita begitu kan, wah itu bikin, wah ini tidak semakin baik kalau gitu ya. Ya tapi percayalah ya, ini maka Tuhan mengingatkan hendaklah kamu kuat. Kita harus kuat mengingat kondisinya tidak baik, tidak semakin baik. Nah, kita harus mampu menghadapi. Amin. Dan kita akan bisa menghadapi kalau kita bersandar pada Tuhan. Ya, kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mesti mengandalkan kekuatannya Tuhan. Ya, musim selalu berganti tadi. Ya, Tuhan saja yang beri pertolongan kita. Amin. Jadi kita mesti kuat karena zaman berubah. Kemudian kita tahu Bapak Ibu bahwa dunia ini dalam pengaruh si jahat. Dunia ini pengaruh jahat kuat sekali. Kita tidak usah orang nyuruh jahat pun, kejahatan itu dengan sendirinya berjalan. Anak-anak tidak usah diajari berbuat jahat, dia kenal dengan kejahatan, bahkan cenderung berbuat jahat. Karena memang pengaruh kejahatan itu luar biasa. Dunia ini dalam pengaruh si jahat yang kuat. Ya, karena firman Tuhan juga berkata, ya bacakan 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes ke-5 ayat yang ke-19.
Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya. Jadi dunia ini sudah di set up oleh kuasa kegelapan. Untuk apa? Untuk hancur. Sudah disetting supaya nanti hancur begitu ya. Dan kalau bisa anak-anak Tuhan juga hancur. Maka Tuhan mengingatkan, hendaklah kamu kuat. Jadi kita mengalami situasi-situasi sekarang termasuk pandemi ini sebuah goncangan. Ini sebenarnya seperti satu penampihan. Mana yang kuat, mana yang tidak kuat kan gitu. Ya kalau kuat bertahan, kalau tidak kuat ya sudah lewat kan gitu. Di bawah kuasa si jahat, maka pengaruh kejahatan itu luar biasa. Sudah disetting ya. Kita banyak mendengar bahkan informasi ya katanya apa vaksin itu ada antikris dan sebagainya ya, kita tidak usah peduli itu ya, tidak usah kita pikir itu, tetapi ya memang kenyataannya akan seperti itu nanti, mengarahnya kan ke situ dan tidak usah takut. Kita baca ulang di dalam Efesus tadi, kita kembali di Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 12. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Ya, setelah kita baca ini jadi tahu. Ya. Bagian ini jelas bahwa menunjukkan hidup itu adalah satu peperangan, gitu ya. Maka saya gambarnya seperti tentara orang Romawi ini ya, dia pakai perlengkapan. Hidup kita itu seperti sebuah peperangan. Ya, kalau kita lengah ya sudah kalah. Ya, maka jangan kita santai-santai. Wah, ke gereja ya sudahlah, kalau ingat saja itu santai namanya. Ya, orang nanti kita lengah kalau kita tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Ya. Jadi mulai sekarang dan seterusnya kita mesti waspada. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita mesti berjaga-jaga, mesti waspada. Ya, jangan menjadi orang Kristen yang santai-santai. Mesti siaga, amin. Mesti siap. Kalau ada sewaktu-waktu musuh itu menyerang kita sudah siap. Kalau kita santai kalah, ya sudah lewat. Ya. Maka kita mesti menjadi orang yang siap siaga. Jangan sampai kita membiarkan dosa-dosa tertentu itu kita menganggapnya ringan. Gitu. Santai saja. Ini kan cuma dosa yang sepele, dosa yang ringan, ya. Dan kemudian kita tidak sungguh-sungguh lagi beribadah, santai saja. Ya kalau kita santai-santai begitu, ya tidak siap nanti. Karena tadi disebutkan bahwa ini satu peperangan. Firman Tuhan berkata, lawan musuh iblis itu seperti apa? Singa yang mengaum. Mencari orang yang siap ditelannya. Kalau kita lengah ditelan. Waduh, siapa yang mau ditelan? Ya jangan sampai, saya berdoa kita semua aman ya dalam kekuatan Tuhan. Jangan sampai kita lengah. Nah disebutkan peperangan kita ini bukan melawan manusia, bukan melawan darah dan daging ya. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa. Pemerintah di sini adalah penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia, roh-roh jahat di udara. Ya, dunia kegelapan. Setan menyerang setiap kita, ya. Dan ini setiap saat. Kapan lengah, ya kita pasti diserang. Kapan kita membuka kesempatan pertahanan kita, ya sudah diserang masuk. Dan itu bisa menggugurkan iman kita. Kita tidak bisa kuat menghadapinya. Musuhnya dengan iblis, musuh kita adalah setan, ya bukan dengan sesama, ya. Jadi ini perlu kita ingat
Paulus ketika menulis ini di penjara Bapak Ibu ya. Ketika menulis surat ini di penjara. Tapi kenapa dia bisa berkata bahwa musuh kita itu bukan manusia, musuh kita itu adalah, perjuangan kita adalah bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, dunia kegelapan. Ya, meskinya kalau kita nalar dengan pikiran kita ya, yang namanya di penjara itu musuhnya pasti orang-orang yang memasukkan ke penjara kan, dia musuhnya dengan sesama, pasti dia ada benci, dia pasti ada sesuatu, waduh awas ya kamu kan gitu ya. Namanya orang dimasukkan ke penjara kan pasti ada sesuatu yang dendam, tetapi Paulus menulis ini musuhnya bukan itu. Musuhnya adalah penguasa-penguasa di udara. Karena apa? Karena dia sadar bahwa peperangan kita itu bukan melawan manusia. Nah, setan pengennya kita itu perang dengan sesama kita. Curiga, benci gitu ya. Pengennya begitu. Supaya kita ada kegaduhan dengan sesama, jangan sampai ada damai dengan sesama, ada gesekan. Nah, itu setan pengennya begitu. Nah, kalau sudah begitu senang. Ya, ini mudah dihancurkan yang begini gitu ya. Nah, kalau kita mendapat perlakuan yang mungkin tidak baik, yang mungkin buat kita jengkel begitu ya. Nah, apa tindakan kita? Nah, kalau kita sudah was ya, terus memusuhi, kita terjadi perang dengan sesama kita, terjadi dendam dengan sesama lain, ini kita sedang masuk dalam apa? Tipu muslihat iblis. Amin. Kita sedang kena tipu muslihat. Wah, kena tipu. Iblisnya sorak-sore, wah kena tipu nih gitu. Kalau kita sedang begitu, waduh ini, kita sudah masuk dalam jebakan. Maka hati-hati ya, peperangan kita bukan dengan sesama, tetapi dengan penghulu-penghulu di udara. Yang membuat kita bisa mungkin benci sama orang, yang membuat kita mungkin curiga sama orang, yang membuat kita mungkin tidak bisa mengampuni, itu dalangnya adalah kegelapan. Kalau kita sudah masuk di situ, wah kena tipu. Disebutkan apa? Kena tipu. Ya. Jadi hati-hati jangan sampai kita kena tipu oleh kuasa kegelapan. Iblis suka kalau kita kena tipu. Nah, maunya Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, maunya apa? Tuhan ingin kita tuh jadi pemenang, jangan sampai kita masuk ke situ. Ya, Tuhan mau supaya kita tetap kuat. Jangan sampai gugur. Imannya kuat. Amin. Ekonominya kuat. Apalagi keharmonisan rumah tangganya kuat. Ya. Kesehatannya juga kuat. Nah, Tuhan maunya gitu, yang baik. Tetapi kekuatan ini bukan dari diri kita sendiri ya. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Maka tadi disebutkan ya, hendaklah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Itu asalnya dari Tuhan. Tuhan mau supaya kita terus mengandalkan Dia. Asal kita nurut Tuhan, pasti kita kuat. Amin. Asal nurut kita kuat. Ya, mengingat nanti kan ya di kitab Wahyu kita baca zaman antikris. Nanti ada zaman antikris. Antikris itu nanti orang tidak bisa menjual, tidak bisa membeli kalau tidak pakai tanda 666. Wah, ini yang dagang mulai gelisah. Waduh, aku ora payu gitu ya. Ya kan gitu. Itu kalau antikris kan gitu. Sudah ditulis di Alkitab. Tidak bisa menjual, tidak bisa membeli kalau tidak pakai tanda 6666. Nah itu kan. Tetapi ya jangan takut ya. Jangan takut, asal kita bersandar pasti ada jalan. Ingat kisahnya Elia. Ya, Elia itu ya waktu disuruh terjadi kelaparan, disuruh ke Sungai Kerit. Tuhan tolong ya dengan memberi makan melalui apa? Burung gagak, betul ya? Dengan burung gagak dikirim. Padahal kalau kita nalar, yang namanya burung gagak itu burung yang apa? Rakus ya. Kok iso ngekei panganan lho. Wis dipangan dhewe kudune kan gitu ya.
Burung gagak itu nek bawa makan daging, misalnya bawa daging, ndak mungkin disisakan, pangan dewe kan. Burung yang rakus. Ya tetapi ini yang rakus ini bisa dipakai Tuhan untuk menolong Elia. Ya maka percaya, ya kalau kita terus bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, ya ada sesuatu yang mungkin ndak mungkin, tetapi bisa Tuhan pakai untuk menolong kita. Amin. Tuhan bisa utus. Ya mungkin orang-orang yang disebut rakus, yang disebut waduh ini, tapi bisa untuk menolong kita. Nah, supaya kita kuat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus punya dasar yang kuat. Amin. Supaya kita kuat nanti, ya kita mesti punya dasar yang kuat. Ya kalau dasarnya tidak kuat, ya tidak mungkin kita kuatkan gitu. Dasarnya harus kuat. Ya sebuah pohon yaitu akan tegak berdiri, akan bisa kuat, akan bisa kokoh dari terpaan angin apabila akarnya itu kuat, ya. Semakin akarnya ke dalam semakin kuat. Tetapi sekarang kan orang senangnya yang instan, dicangkok gitu ya, supaya cepat berbuah katanya. Tetapi ini cangkok ini membuat pohon ini tidak bisa kuat. Ada angin pasti ambruk, ada badai pasti ambruk. Akarnya harus ke dalam, ya. Juga bangunan, ya seberapa kuat satu bangunan itu ditentukan oleh pondasinya. Pondasinya, makin pondasinya kuat, bangunannya juga makin kuat. Nah, unsur yang paling penting dalam bangunan itu pondasi. Nah, setiap orang yang akan membangun pasti diukur dulu seberapa kedalaman pondasinya. Bahannya apa kan gitu ya, semennya campurannya harus berapa ya, itu yang nanti menentukan ya, menentukan kuat tidaknya bangunan yang ada di atasnya ya. Kalau tidak kuat bangunan itu bisa roboh, bisa hancur. Nah akar atau pondasi ini memang tidak kelihatan, akar dan pondasi ini tidak kelihatan, tetapi ini menentukan, sangat menentukan seberapa kuat bangunan di atasnya, seberapa kuat bisa menghadapi goncangan, seberapa kuat bisa menghadapi tantangan. Nah maka kita juga harus punya dasar yang kuat, dasar iman yang teguh. Amin. Jadi ketika ada goncangan, ketika ada badai apapun, ya kita sudah biasa kuat. Karena kita berdiri di atas dasar batu karang. Dan batu karang itu adalah Yesus. Katakan amin. Ya kalau bangunan fisik aja bisa kuat ya, karena pondasinya, maka bangunan rohani kita juga harus kuat. Nah, pondasinya apa? Pondasinya adalah di roh kita, di spirit kita, yang di dalam pondasinya. Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi semangat itu dalam bahasa aslinya adalah spirit atau roh. Ya. Jadi roh seseorang itu bisa menanggung penderitaannya, begitu loh ya. Maka pondasi kita itu letaknya di dalam, di roh kita. Kalau roh kita kuat, kita bisa menanggung penderitaan. Amin. Ya. Semangat seseorang dapat menanggung penderitaannya. Rohnya itu bisa menanggung penderitaannya. Maka semangat itu sama dengan roh. Dalam bahasa aslinya begitu. Nah, dalam bahasa Indonesia memang ditulis semangat. Ya. Maka ada satu ayat yang mengkaitkan bahwa di dalam jiwa yang sehat itu tubuhnya juga sehat kan ya. Kalau pengen tubuhnya sehat, jiwanya harus sehat. Ya, 3 Yohanes 1 ayat 2, tidak usah dibaca, ditulis saja ya. Jadi aku berdoa supaya kamu sehat-sehat saja seperti juga jiwamu sehat begitu ya. Jadi kalau kita jiwanya sehat, tubuhnya sehat. Kalau kita pengen tubuhnya sehat, jiwanya mesti sehat. Amin.
yang di dalam harus sehat. Karena manusia ini kan punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Ya, kalau pohon itu bisa hidup, ya pohon itu hidup, tetapi tidak punya darah, ya tidak punya jiwa, tidak punya roh, ya, tidak punya darah, cuma hidup. Hewan itu punya darah, ya tetapi dia tidak punya roh. Ya, hewan itu punya jiwa, ya tandanya jiwa itu ada punya darah. Ya, hewan itu punya jiwa. Ya maka hewan itu kan punya insting, ya punya kalau dimarahi tahu gitu ya. Dimarahi kadang-kadang kan tahu gitu ya. Jadi itu kan dia punya jiwa. Ya, punya darah, tetapi tidak punya roh. Nah, kalau roh itu apa? Roh itu bisa mengangan-angan untuk jauh ke depan. Dia bisa memikirkan sesuatu yang akan terjadi di depan, itu roh. Nah, kita lihat binatang itu ya, burung itu dari dulu sampai sekarang kalau bikin sarang ya begitu terus ya, tidak ada yang dibangun api gitu, tidak ada ya. Ya tidak bisa mengangan-angan ke depan, jadi insting. Tawon misalnya, tawon itu bikin sarang dari dulu sampai sekarang ya begitu, tidak pernah dibangun pakai semen kan ya. Ya karena memang dia tidak bisa mengangan-angan ke depan. Jadi kita yang harus dibangun ada di rohnya, karena roh ini yang menentukan kita kuat atau tidak. Ya, roh ini yang bisa menentukan kita bisa menanggung sesuatu, menanggung penderitaannya di dalam Amsal. Maka roh kita harus makin kuat supaya bangunan kehidupan kita juga kuat. Katakan amin. 2 Korintus pasal 4:16 berkata, ya, yang jasmani ini bisa semakin turun. Ya mungkin kita sudah lupa, mungkin kita lari sudah ngos-ngosan, kita ngangkat sesuatu sudah mungkin tidak kuat lagi, itu yang jasmani. Tetapi biarlah yang batin itu, ya, yang roh itu dibaharui dari hari ke sehari, dibangun setiap hari. Karena ini yang menentukan kita kuat apa tidak. Biarlah yang roh ini dibangun supaya kita kuat menghadapi tantangan, ya. Karena tidak akan semakin baik. Spirit yang kuat membuat jiwa kita kuat, ya, roh yang kuat membuat jiwa kuat sehingga tidak mudah putus asa, tidak mudah mengeluh, tidak mudah kita terus patah semangat, ya. Itu yang Tuhan mau, supaya kita bisa menanggung penderitaan, menanggung sesuatu nanti ketika kita ada kesulitan. Kita tidak kalah, kita jadi pemenang. Nah, Tuhan Yesus mengajar supaya roh kita kuat. Ketika dia mengajar di bukit, ya, betapa pentingnya menjadikan firman itu menjadi pondasi. Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 25 ya. Sampai yang ke-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia seumpama orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ibarat orang pondasinya kuat, mendirikan rumah dengan pondasi batu kuat. Ini adalah orang-orang yang mendengar perkataan dan melakukan firman. Mendengar dan melakukan firman. Sehingga ketika ada badai, ketika ada banjir, ada angin, ya, disebutkan rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, ketika seseorang mendasari hidupnya di atas pondasi firman, maka masalah,
tantangan sebesar apapun tidak akan merobohkan. Katakan amin. Kita pasti kuat. Tapi sebaliknya, ya kalau kita tidak mendasari hidup di atas pondasi yang baik, ya, mungkin kita mendasari hidup kita dengan kekayaan, mendasari hidup kita dengan kepandaian mungkin begitu ya, dengan jabatan. Wah, ini sesuatu yang fana. Ketika ada banjir ya sudah goyah, hancur. Kita harus mendasari hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Amin. Melakukan firman, mendengar dan melakukannya. Pondasi iman kita itu dibentuk dari ketaatan. Ketaatan untuk apa? Untuk mendengar dan melakukan firman. Kita mesti ada ketaatan untuk mendengar dan melakukan, ya. Ketika kita taat melakukan, itu seperti sebuah batu yang diletakkan sebagai pondasi kehidupan kita. Ketika kita taat, ketaatan demi ketaatan yang kita kerjakan, ini seperti menyusun batu pondasi. Wah, semakin kita taat, wah ini semakin kita kuat. Semakin kita taat, semakin kita kuat. Ya maka butuh ketaatan, butuh kerendahan hati, ya butuh sangkal diri, butuh pikul salib. Supaya kita kuat. Tapi kalau kita tidak mau, ya tidak mau melakukan firman, ya sudah gampang roboh bangunan kehidupan kita, bangunan iman kita. Ada sesuatu, waduh, akhirnya sudah putus asa, hilang harapan, bingung, khawatir, cemas, itu yang akan datang. Jadi yang pertama supaya kita kuat, pondasinya harus kuat. Dengan apa? Dengan kita taat mendengar dan melakukan firman. Supaya kita kuat, pondasinya harus kuat. Pondasinya benar. Kita harus taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, supaya kita taat, supaya kita kuat, hidup kita harus hidup dalam kebersamaan. Mazmur 84 ayat 8. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya, jadi Mazmur 84 ini latar belakangnya adalah ada satu ketetapan di Israel sana supaya bangsa Israel ini yang laki-laki itu 1 tahun 3 kali harus ke Sion, ya, ke bait Allah, membawa persembahan, ya, membawa sesuatu yang dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan di bait Allah. Itu landasannya begitu. Nah, untuk ke sana, untuk ke bait Allah, ke Yerusalem ini orang harus naik, karena tipologi wilayahnya itu naik dari lembah ke atas gitu ya. Maka ada satu nyanyian kuno, apa itu? Ku mendaki ke Bukit Sion, itu ya, tahu? Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama gitu ya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama gitu ya kalau tidak salah ya. Oh, bergandeng tangan. Nah, itu bergandeng tangan ya. Jadi kebersamaan, kita bisa kuat ke sana kalau kita bersama-sama. Amin. Kalau kita bergandeng tangan, kita akan sampai ke sana. Kalau kita hidup dalam kebersamaan, saling menopang, saling memperhatikan, saling bergandeng tangan, ya. Ketika kita ke sana, harus hidup dalam kebersamaan. Jangan ada pertengkaran gitu ya. Wah, ini bukan kehendak Tuhan kalau kita sudah ada dalam pertengkaran, dalam ini kita tidak hidup dalam kebersamaan. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung beban.
demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Saling menolong, bukan saling memukul, menonjok, tapi saling menolong. Saling menolong. Yang kuat menanggung yang lemah, kan gitu ya. Kalau kita saling menolong, kalau kita bertolong-tolongan menanggung beban, maka sesuatu yang yang berat itu bisa jadi ringan. Amin. Bapak Ibu pernah perhatikan ketika semut itu mengangkat beban makanan? Saya kadang-kadang memperhatikan, ya ada cicak mati, ya cicak mati begitu. Wah, ini semut kok bisa ya cicak yang mati itu dibawa gitu ya? Karena mereka bersama-sama bergandeng tangan. Waduh, dan ini seperti dikomando, kalau arahnya ke sana semua. Tidak ada yang satu ke sana satu ke sini, tidak ada. Seperti dikomando. Maka kita juga perlu belajar hidup bertolong-tolongan dalam kebersamaan. Yang kuat menanggung yang lemah, saling membantu, mengasihi, kan gitu ya. Ini yang Tuhan mau supaya kita kuat. Roma 15 ayat 1 sampai 2, ini saya cepat ya. Roma 15 ayat yang ke-1 sampai 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ya, kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Jadi kalau saudara kita mungkin lemah, ya yang kuat harus menanggung. Hukumnya apa? Wajib. Hukum Kristus berkata apa? Wajib. Bukan kalau sempat, tetapi hukumnya wajib menanggung yang lemah. Jangan mencari kesenangan diri sendiri. Ya, karena memang kan manusia itu punya ego, ya mementingkan kepentingannya sendiri. Yang penting aku seneng, kan gitu ya. Nah, tetapi ini bertentangan. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini Paulus sedang tidak mengajarkan bahwa aku berarti lemah, berarti aku harus bergantung kepada yang kuat. Tidak begitu. Ya, kalau kan Yeremia 17 berkata jangan mengandalkan manusia. Jadi kalau kita mungkin merasa aku lemah, berarti aku harus bergantung kepada yang kuat. Nah, ini salah, mengandalkan manusia. Tetapi ini hukum, ya. Ketika kita merasa mampu, ada orang yang tidak mampu, maka kita wajib menolong. Katakan amin. Yang lemah tidak boleh berharap kepada yang kuat, tetapi yang kuat harus menolong. Tetapi yang lemah tidak boleh berharap kepada yang kuat. Tuhan tidak mengajar begitu. Tuhan berkata, celaka, terkutuk kalau kamu mengandalkan manusia. Kita harus menyenangkan orang, ya, mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Ya, memang saya menyadari, kita semua menyadari kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Amin. Tidak bisa kita menyenangkan semua orang. Tetapi paling tidak firman ini menjadi pemicu, ya, untuk kita membuat orang lain itu senang. Maka kita mesti hati-hati dengan tindakan kita. Ketika kita berbuat, ketika kita melakukan sesuatu, hati-hati. Ya, ini menyenangkan orang lain atau tidak. Ketika kita berkata-kata, mengucapkan sesuatu, wah ini menyakiti apa tidak? Ini mesti kita renungkan. Hati-hati, ya. Mungkin dengan kata-kata kita, perkataan kita, ya. Memang kata-kata perkataan itu tidak kelihatan, ya. Tidak kelihatan. Dan mungkin kita ketika kita mengucapkan sesuatu kepada orang, kita mungkin lupa. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang menyakitkan orang lain, ya mungkin kita sudah lupa. Tetapi ingat, orang yang kita kata-kata itu tidak akan pernah lupa. Itu akan terus masuk di memorinya. Waduh,
kata-katanya menyakitkan. Hati-hati ya. Kalau kita punya prinsip menyenangkan orang lain, berarti kita mesti jaga dong. Kita berucap, kita bertingkah laku, kita berkata-kata. Ya mungkin kita bisa lupa, aku ngomong apa, enggak pernah ngomong begitu, mungkin gitu ya. Ya, tetapi orang yang mendengar yang pernah kita kata-katai itu akan terus ingat. Dan ini bisa menjadi akar pahit, bisa menyimpan kepahitan dalam hatinya. Maka kita tidak bisa memenuhi hukum Kristus kalau kita hidup begitu. Kita harus hidup dalam satu lingkup keluarga Allah. Ya, satu dengan yang lain saling mengasihi, saling menolong, saling menopang. Ya bahkan kita berusaha untuk menyenangkan orang lain. Ya bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Hidup sebagai satu keluarga Allah. Saya akan akhiri di keluarga Allah ini. 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Jadi Timotius diharapkan supaya menjalin kebersamaan dalam satu keluarga Allah. Satu dengan yang kita ini keluarga Allah. Amin. Jadi kita hidup dalam satu kesatuan ya. Karena ini disebutkan tiang penopang dan dasar kebenaran disebutkan. Ini yang akan menopang ketika ada apa-apa kita bisa kuat karena kita hidup dalam satu lingkup keluarga Allah. Ada kebersamaan di situ. Bapak Ibu pernah lihat orang bakar sate pakai bara api ya? Pakai bara api. Coba kita ambil satu ya, bara api yang sudah membara ini, kita ambil satu gitu ya. Kita ambil satu, kemudian bara api ini kita pisahkan, kita sendirikan. Yang terjadi apa dengan bara api yang satu ini? Mati. Betul ya, mati. Supaya bisa hidup bagaimana? Kumpulkan lagi dengan yang sudah hidup. Maka kita ini satu keluarga Allah ya, maka tadi saling menolong. Jangan merasa kita kuat, aku enggak butuh persekutuan ya, kalau kita begitu prinsipnya enggak butuh bersekutu, aku mau hidup sendiri mati. Kita butuh kumpul. Maka firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Karena tujuannya bukan hidup jasmani, tujuannya untuk hidup rohani. Sesama dengan orang-orang satu iman. Itu membuat roh kita hidup, membuat roh kita kuat. Jangan bosan bersekutu. Amin. Jangan bosan bersekutu. Ya. Sama seperti prinsip bara api ini. Kalau kita ngambil satu, mati. Tetapi kalau kita kumpul lagi, kita jadikan satu, wah hidup membara lagi. Ya, kehidupan yang sulit ini ya akan jauh lebih sulit kalau kita menghadapinya sendiri. Ya kalau kita sendirian menghadapinya, wah tambah berat, tambah sulit. Ya, tambah kita putus asa, tambah kita khawatir, tambah kita kemerungsung, ya tambah kita mungkin waduh ketakutan. Yang kita butuhkan adalah ya kita mengobarkan kembali nyala api ini ya, supaya kita tidak redup apinya. Hidup sebagai keluarga Allah ya. Hidup dalam satu kebersamaan. Ya, di mana kita bersekutu dan mungkin orang-orang sekitar kita itu bisa memberikan kekuatan secara roh. Amin. Ketika ada jadwal-jadwal ibadah, jangan tinggalkan ibadahmu. Itu memberi kekuatan secara rohani. Ya, biar ada selalu kebersamaan ya di dalam lingkup keluarga Allah. Ya, ada kebersamaan di situ. Ya kita saling menguatkan. Kalau ada yang lemah kita kuatkan. Ya.
Dan ketika kita hidup dalam kebersamaan itu bukan untuk menghakimi. Kalau ada yang salah pun jangan dihakimi, ya kita ingatkan baik-baik. Ya kan sering juga kita hidup bersekutu tetapi menghakimi. Kamu begini, kamu begitu, ini tidak boleh. Hidup dalam kebersamaan itu saling menopang. Kalau ada yang salah diingatkan, ya. Diingatkan dengan baik-baik. Harusnya begini, bukan untuk menghakimi. Ya, tetapi supaya dia ya, yang mungkin rohnya sudah mulai redup ini bisa membara kembali, bisa hidup kembali. Itu yang Tuhan mau. Kita hidup berdamai satu dengan yang lain. Katakan amin. Jangan sampai ada akar pahit, ya. Ini mesti diselesaikan. Ya. Akar itu tidak kelihatan, ya. Tetapi bisa dilihat dari buahnya. Mengampuni itu bukan melupakan, Bapak Ibu. Aku disakiti, gitu ya. Itu bukan untuk melupakan. Tetap lupa, wong kita manusia punya jiwa kok. Kita tidak mungkin lupa, karena kita punya jiwa. Jadi tidak mungkin lupa. Jadi Tuhan bikin saya lupa, tidak bisa. Kita punya jiwa kok, pasti ingat. Tetapi meskipun ingat sudah tidak sakit, itu mengampuni. Amin. Hidup dalam kebersamaan, menolong satu dengan yang lain, saling peduli ya dalam lingkup keluarga Allah. Itu yang boleh saya sampaikan. Mesti banyak sebenarnya, tetapi karena waktunya Bapak Ibu, lain kali mungkin bisa saya lanjutkan karena tema yang ada dalam mungkin firman yang saya sampaikan adalah tetaplah kuat sepanjang tahun. Cuman mungkin pembahasannya berbeda. Ya, kita tujuannya supaya kita semua kuat. Kita tidak ada yang gugur, kita semua bisa menjadi pemenang. Amin. Itu yang boleh saya sampaikan pagi hari ini, ya. Hendaklah kita hidup dalam kebersamaan, hendaklah kita hidup menjadi pelaku-pelaku firman supaya roh kita kuat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Ya, kita akan naikkan satu pujian, Bapak Ibu. Sebelum Bapak Gembala menambahkan sesuatu, kita akan naikkan satu pujian ya, sambil belajar. Ya. Silakan bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa,
ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama, tak akan goyah, tak akan goyah selama, tak akan goyah, tak akan goyah selama. Ibu Tarti berdoa. Ibu Tarti berdoa. Atas berkat-berkat firman yang Kau berikan kepada kami, Tuhan, aku ingin kuat Tuhan. Biar kami, rumah tangga kami biar seperti pondasi, biar tidak roboh Tuhan. Aku percaya biarpun kami menghadapi cobaan, aku tetap setia padamu Tuhan. Aku tetap percaya pada Yesus. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya lemah. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya jatuh. Tapi aku percaya Tuhan selalu menyertai. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Aku percaya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Aku percaya Tuhan kepadamu Tuhan. Kami sangat lemah Tuhan. Aku merasakan Tuhan, aku sangat lemah. Aku ingin taat dan setia pada Tuhan. Aku ingin dekat kepada Tuhan. Aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami orang lemah ini Tuhan. Aku mohon padamu, sucikanlah hati kami dan pikiran kami yang penuh kotor ini. Engkau sucikan dengan darah-Mu Yesus. Aku mohon padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur pagi hari ini Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk datang kepada Tuhan, untuk menerima berkat-berkat firman Tuhan. Hanya firman-Mu yang akan memberi kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Aku bersyukur padamu. Doa kami hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau empu kerajaan surga dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami percaya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk mendengar pengumuman dari hambanya Saudara Budi. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita akan dengarkan pengumuman untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu ada doa di tempat ini jam 9 pagi, ibadah doa. Kemudian hari Kamis nanti persekutuan rumah tangga, ibadah permata. Nanti ada yang minta hari Kamis setelah di Bupani. Setelah di Bupani, ada yang minta enggak? Kalau tidak ada di gereja. Enggak ada ya? Berarti di tempat Ibu Darsi hari Kamis. Ya. Jadi hari Kamis kita ada persekutuan rumah tangga di tempatnya Mas Dianto, Bapak Dianto Ibu Darsi jam 6:30. Kemudian hari Jumat ada persekutuan anak, ibadah anak jam 4 sore. Mengundang kembali Bapak Ibu yang punya anak kecil bisa diantar untuk kita bekali dengan benih firman supaya rohnya kuat, ya, supaya firman itu masuk dan itu menjadi rema dalam hidupnya, menjadi bekal untuk ke depan anak-anak kita menjadi orang-orang yang
kuat. Kemudian hari Minggu kita ketemu kembali di tempat ini, ada ibadah raya jam 9 pagi. Bapak Ibu kembali kami undang untuk bisa berhimpun, kita bersama-sama menaikkan puji syukur, kita bersekutu kembali ya, kita beribadah kembali supaya Tuhan menguatkan rohani kita. Ya mungkin kita beranggapan sekarang ada online Pak, kita pasang online-nya, saya online saja. Tetapi konsepnya Bapak Ibu, konsep di Alkitab ya, saya tidak bicara tentang kondisi sekarang. Konsep di Alkitab yang namanya ibadah itu corporate, berhimpun, berkumpul. Ya. Kalau begitu online itu boleh enggak Pak? Ya kalau secara konsep enggak. Kalau secara konsep Alkitab yang dulu zaman Perjanjian Lama, konsep Alkitab itu orang ibadah itu datang ke bait Allah membawa sesuatu, itu konsep. Di surga pun nanti juga tidak ada online. Kita di surga memuji Tuhan itu tidak sendiri-sendiri, itu berkumpul satu, maka beribu-ribu, berlaksa-laksa orang berkumpul gitu ya. Corporate, bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan begitu. Jadi di surga pun nanti tidak online di rumah masing-masing begitu ya. Ya itu konsepnya ya. Tetapi ini bukan berarti saya mengajak ayo karena ini pandemi terus enggak ya. Jadi kita tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jadi itu yang boleh saya sampaikan. Saya mengundang kembali untuk kita bisa berhimpun beribadah mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan untuk Bapak Gembala bisa menutup dalam doa berkat. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih dan kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara, memberkati saudara baik dalam rumah tangga, baik dalam usaha pekerjaan, sampai boleh ketemu Tuhan tinggal di surga untuk selamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat. Bapa Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.